Kemarin dulu sudah sempat ditanya, kok kalau memang takdir tentang kematian Allah yang menentukan, kenapa bunuh diri itu dosa ya? Kan mati Allah. Apa Allah yang aturin saya untuk bunuh diri? Ada yang nanya kayak gitu. Ya. Jadi dosanya bukan masalah perkara matinya. Ya. Tapi Allahnya berfirman surat 14 Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum, itu depannya, yang bersyukur nanti ditambah. Tapi hati-hati terusannya, wa in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa kufur, sesungguhnya azab Allah itu sungguh pedih. Jadi ternyata yang terancam dengan hukuman itu nggak melulu yang maksiat, tapi yang kufur. Karena kalau memang yang salah Allahnya, berarti seharusnya semua orang kompak pengen bunuh diri semuanya. Karena salah yang ngasih ujian sih, ujiannya keterlaluan, enggak tuh, ya, tidak sama sekali. Maka jisilah jelas ya, dunia memang tempat kita pasti akan diuji bak-bak dengan segala macam cara. Tapi aku yakin bisa jadi gara-gara itulah kita tambah mudah ke surganya Allah. Bisa jadi gara-gara itulah kita malah jadi selamat atau dapat pertolongan. Ya. Kalau ceritanya Tama, ini belum lama ini kami ceritanya pindahan di depan rumahnya memang masih tanah semua. Jadi kalau hujan becek dan menggenang airnya. Mau ngadain syukuran, nggak enak juga kalau misalkan tamu-tamunya datang, mobilnya, kendaraannya, motornya, kendaraannya pada bersih, pulang-pulang dari sana jadi tanah semua. Jadi ya udah nyari orang, tanya-tanya yang bisa untuk benerin jalan. Kalau nggak diaspal, dicor. Tanya biayanya berapa, kaget juga dengan biayanya, tapi bismillah ingin memuliakan tamu, gimana caranya? Ya udah, biar mahal juga nggak apa-apa. Cari siapa yang mau kerja. Dicari, ternyata yang biasanya ada tukang, ini pada punya kerjaan semua, ada dapat, kan? Udah ya. Jadi akhirnya nggak ada yang mau ngerjain, nggak ada yang bisa ngerjain, ya. Maka ya sudahlah, mana acara 2 hari lagi dan juga ini sudah mepet. Pagi-pagi ada yang lewat depan pagar pakai rompi sambil mantau kiri kanan, disapa, siapa Pak, dari mana? Dari pemerintah, lagi dapat tugas pengen ngaspal jalanan ini. Oh begitu, alhamdulillah. Coba kalau kemarin udah diaspal duluan, udah mah tekor, besoknya ternyata diaspal, kan kayaknya lebih nancep ya. Tapi ya pertolongan lah ya. Walaupun kalau ternyata itu terjadi juga nggak ada keburukan juga, ada titipan dak semuanya dari Allah. Ya. Ayo bismillah ya. Cintai dunia secukupnya, sebagaimana ala kadarnya aja. Yuk lihat ya, bagaimana cara para orang-orang terdahulu menyikapi tentang dunia, tentang harta dan lain-lain. Para sahabat di zaman waktu itu, di zamannya Nabi ketika itu, kalau kita lihat bagaimana cara menyikapi mereka terhadap kekayaan sama harta, kalau mau jujur, kekayaan di zaman itu lebih bersifat seperti satu, efek samping, dua, pilihan. Ulangi, satu, efek samping, dua, pilihan. Ya. Jadi kaya tuh karena efek samping aja. Efek samping dari apa? Dia jujur, tawadu, amanah, gak berani ngambil hak orang lain, dekat sama Nabi, takwa, soleh, bertutur kata lembut, sopan, santun. Kira-kira orang rebutan gak pengen dekat sama orang sebaik itu? Iya, wajar. Ya. Orang pengen jual beli, senang sama orang kayak gitu. Pak, ini pengen beli kurmanya. Tapi kurma saya ini mohon maaf, setengahnya udah agak busuk. Harganya saya kurangin deh, menyesuaikan kualitasnya. Kenapa bilang? Kalau Bapak nggak bilang kan saya bisa aja nggak tahu, tetap dapat untung lebih besar. Tapi pasti nggak akan beli lagi. Ya, tipu. Ya. Tapi justru berarti itu pertolongan, ya, dari Allah. Ketemu sama orang yang baik, kira-kira besoknya kalau belanja lagi, pengen ke orang yang jujur itu lagi nggak? Jujur insya Allah, ya. Efek samping, cuman ya sesuatu yang pasti akan didapat gitu ya. Sesuatu yang pasti akan didapat selagi kita benar-benar lurus, tawadu, rendah hati, tapi gigih, kerja keras, disiplin. Oh itu mah ngikutin beneran demi Allah. Ya, yuk lihat orang-orang yang pada sedang punya kena masalah apapun itu. Kalau pengen jujur, kebanyakan diundang oleh ulah sendiri. Yang selingkuhnya ketahuan, yang nyuruh selingkuh siapa? Kehendak sendiri. Yang akhirnya mohon maaf sedang mendekap di dalam penjara, dibui. Yang nyuruh dia mencuri atau korupsi siapa? Ulah sendiri, itu kan?
istilah ya. Dan yang kedua tadi selain efek samping, pilihan aja, pilihan. Karena kalau ditanya, tapi ada tuh kok sahabat yang miskin, beliau memilih miskin. Ada yang seperti itu. Abu Dzar Al-Ghifari contohnya, bahkan beliau ini unik, solehnya luar biasa, tapi disuruh Nabi, hai Abu Dzar, kamu tinggal berdua pun, manusia tinggal dua nih, kamu nggak boleh jadi pemimpin. Coba, orang soleh malah nggak boleh mimpin. Kenapa? Karena cara tawakalnya dia terhadap harta tuh aneh. Hari ini ada berapa, sedekahin sampai habis, besok tawakal gimana Allah. Ya, ada makanan syukur? Enggak ada. Kalau beliau mimpin negara, yuk sedekah, buang semua harta negara, sedekahin. Besok masyarakat gimana? Tawakal rame-rame ke Allah. Ya, nggak bisa tuh kayak begitu. Nah, ketika Umar dibaiat menjadi Amirul Mukminin menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu, salah satu khutbahnya ketika diangkat bilangnya seperti ini, aku akan mengurus harta negara sebagaimana aku menerima amanah, mengurus amanah harta anak yatim. Ya, karena ada aturan yang sangat ketat untuk itu. Jadi ngejaga dirinya sampai segitunya. Ya, nggak mau ambil bukan haknya. Di kitab Fadilah Amal, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat impor masuk minyak wangi, ya, dan bungkusannya masih berbesar-besar ya, jerigen-jerigen seperti itu, bergalon-galon. Kan harus kalau pengen dibagiin kan harus dibagiin jadi kecil-kecil biar muat buat semua. Maka beliau minta tolong orang-orang untuk ngebagiin. Ada yang iseng nanya, kenapa tidak engkau ikut bagiin juga? Apa jawabannya? Aku takut karena aku menyentuh parfum tersebut, wanginya tersisa di tanganku, lalu kau oleskan ke bajuku, maka aku berarti mengambil yang bukan hakku. Ngejaganya tuh sampai segitunya, Masya Allah. Jadi kalau akhirnya orang seperti itu, orang rebutan ingin jadikan dia pemimpin, orang rebutan ingin bermuamalah dengan dirinya. Jadi kayak di zaman itu tuh bener-bener cuman pilihan atau efek samping, udah gitu aja. Ya. Jadi yang paling amat sangat mereka kejar, Allahnya suka, Allahnya ridho. Tidak wajar ketika yang punya dunianya udah ridho. Ginilah kita temenan sama bos ayam goreng misalkan ya. Setiap hari dia produksi berapa potong ayam goreng, ribuan potong, lalu dibagi-bagikan dan dijual. Kita main sama dia, kalau nyampe ke rumahnya, biasanya disuguhin ayam goreng, unlimited ya, sumber daya ayamnya. Ya. Mau kita makan sampai kenyang seperti apa, tidak mengurangi supply-nya dia. Ya. Nah ini kita harus diridoinya sama yang punya dunia, ya atau masuk akal ya, seperti itu. Kok berarti kalau kita gimana sekarang, sholat duha biar tokonya rame, baca Al-Waqiah biar jualannya lancar, boleh tidak? Boleh, bagus. Karena mintanya masih kepada Allah. Yang nggak boleh itu kalau mintanya ke selain Allah. Sholat mas sholat misalkan, sholat, zakat iya, puasa iya, haji iya. Tapi kalau tokonya sepi, datang ke simbah yang itu tuh. Ya, misalkan. Terus disuruh ntar taburin garam ini di toko pesaing kamu dan yang lain-lain. Nggak sama sekali. Bener udah asli, nggak ais pikir gitu ya. Di zaman itu bicara tentang iman kepada yang ngasih rezeki itu segala-galanya. Sa'ad bin Abi Waqqas misalkan, ketika beliau masuk Islam kan ibunya marah. Ibu akan mati kelaparan aja. Ya. Kadang kan kalau kita diujinya tentang diri itu masih bisa kuat, tapi kalau orang yang tersayang, ibu kita, kadang diri kita dihina nggak marah kan, tapi kalau kamu berani ngehina ibu kami bisa marah. Nah ini ibunya yang minta beliau untuk murtad kembali, tapi tetap dengan lembut, ibunya mau makan apa mah biar aku bawain, diladenin. Tapi tetap kalau masalah akidah, ibu maaf, meskipun ibu memiliki 100 nyawa dan nyawa tersebut keluar satu persatu dari tubuh ibu, aku tetap tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad SAW. Pilihannya jaga iman atau mati di zaman itu, ya. Kadang bicara rezeki, bicara dunia, silakan punya, tapi ingat semuanya baru jadi kebaikan kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Maka kadang ya Allah, kira-kira Indonesia yang mayoritas muslim, kalau waktunya Jumatan harusnya jalanan kosong nggak? Iya.
Tapi masih ada aja yang jual narik angkot gitu ya. Oke, katanya alasannya untuk misalkan nyari rezeki. Tapi pernah ditanyakan oleh guru kami saat Felix waktu itu nanya ke salah satu supir angkot, Pak, emang kalau misalkan narik ketika lagi pas Jumatan kan sekitar setengah jam atau 1 jam ya. 1 jam itu kira-kira narik angkotnya dapat uang berapa? Ya antara 50 atau 100 ribu lah. Yuk atuh coba bertanya kepada diri ini yang wahai diri yang engkau akan mati, wahai diri yang engkau mengharapkan surga, wahai diri yang engkau menyelamatkan keselamatan dari Tuhanmu, serius engkau melakukan itu semua demi selembar 50 atau 100 ribu? Jangan terlalu mahal iman itu ya. Boleh punya silakan ya, tapi dengan satu tujuan. Ingat, semuanya masih berupa ujian ya. Saya suka tanya, kita tes latihan ya. Ibu misalkan nanti di WA sama suaminya, pada punya suami, angkat tangan yang udah nikah. Jangan pura-pura jomblo, Bu, angkat tangan. Ya, jangan yang aneh-aneh dulu ya. Begini uang belanja saya naikkan 20 juta ya. 20 jutanya per minggu. Masya Allah. Mudah nyenengin ibu-ibu Pak ya. Dikasih khayalan pun mereka udah Masya Allah ya. Makanya senang dengan drama ya. Bu ya. Juga sedekahnya kejadian Bun ya. Sekarang tulis pengen apa, mudah-mudahan malaikat yang berada di ruangan ini mengaminkan semua doa-doa Bunda. Yunda kasih waktu ya, tulis apa yang paling bunda-bunda inginkan dalam kehidupan ini, yang membuat bunda akhirnya merasa bahagia sekali. Silakan. Ingin pergi umroh tahun ini Teh Yunda, ingin berhaji tahun ini Teh Yunda, amin. Ingin punya anak yang solihah penghafal Quran Teh Yunda, amin. Ingin suami saya setia sampai mati Teh Yunda, begitu kita mati dia kawin lagi kan. Apapun silahkan coba bunda buat. Sudah? Angkat tangannya yang sudah. 3 saja, nggak usah banyak-banyak. 3 saja yang paling bunda inginkan, yang itu membuat bunda merasa sangat bahagia dalam hidup ini. Sudah? Angkat tangan yang sudah? Baik. Sekarang bunda catat lagi apa yang paling Allah inginkan atas diri kita. Apa yang paling Allah inginkan atas diri kita. Yunda kasih kesempatannya. Kadang-kadang kita hanya sibuk dengan keinginan kita, betul? Kita lupa melihat apa sih sebenarnya yang Tuhan kita inginkan atas diri kita. Kita sibuk saja, pokoknya aku harus punya rumah, punya mobil, ngejar dunia kan? Mencintai dunia secara berlebihan. Kalau bahasa Arabnya itu hubbud dunia, kecintaan kepada dunia yang terlampau berlebihan, sampai menghalalkan segala cara hanya demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Sudah bunda-bunda? Oke, baik. Sekarang Yunda pengen kasih kesempatan, ada nggak satu orang yang mau sharingkan isi tulisannya? Yunda kasih hadiah, boleh bawa pulang roti yang ada di depan ini. Nggak modal Teh Yunda, teh nggak modal, gitu ya. Bawa pulang roti ini, buah ini, dan plusnya diluan foto sama Ko Denis. Langsung ada yang angkat tangan. Yuk, ada nggak yang mau dengan sukarela sharingkan isi tulisannya? Ada? Masya Allah. Paling dekat dulu ya. Masya Allah. Bunda boleh izin? Ya, izin ya. Boleh bunda? Ya, di samping Yunda. Masya Allah. Supaya nggak ngantuk ya bun ya. Kita nih harus banyak bergerak loh sama ibu-ibu nih siang-siang lagi. Ya, bunda. Assalamualaikum. Masya Allah. Bunda namanya siapa? Bunda? Lucy. Bunda Lucy. Baik, Bunda Lucy coba sharing ke kita apa yang paling bunda inginkan sehingga bunda merasa sangat bahagia dalam kehidupan ini. Ya. Yang pertama saya ingin
melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin ya Allah. Diberi kesehatan, bisa berkumpul bersama keluarga, dan melunasi semua cicilan. Amin yang paling kencang Ibu. Ya curhat Dan mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha dan bisa berkumpul bersama keluarga. Amin ya Allah. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, apa yang paling Allah inginkan sebenarnya pada diri kita? Bersyukur dengan apa yang ada dan beribadah yang baik. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Bunda berhak mendapatkan kue. Foto boleh? Boleh. Ada tim kita, Cantika, mungkin boleh dibantu Bunda berfoto bersama dengan kita. Nih, beneran loh, Bun, nggak bohong, nggak peres ya. Apa nih, Bun? Masya Allah. Langsung belanja pulang dari sini ya. Ada diskon 50% Bunda. Ini ada hadiah dari Majelis Taklim. Dan juga ini seperangkat kue dibayar tunai. Boleh berfoto bersama ya? Oh, ini ya juga Bu. Ayo Bunda. Masya Allah. Handphone Bunda boleh? Ya. Baik, Bunda-bunda sabar, masih banyak pertanyaan Yunda setelah ini. Boleh berfoto di luar nanti sama Ko Denis ya. Simpan dulu ya. Simpan dulu. 1, 2, 3. Alhamdulillah, jazakillahu khairan Bunda. Masya Allah, semoga Allah mengijabah doa-doa Bunda yang Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Bunda, yang Allah inginkan apa? Cuman satu yang kita inginkan, banyak. Sekarang Yunda ulang. Yang kita inginkan banyak. Yang Allah inginkan satu saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat berapa? Yuk, kuis lagi. Jangan nyontek tapi. Nggak boleh buka Google ya, jujur. Tadi kita banyak dapat. Masya Allah, makasih ya Bunda ya, biar semangat. Iya, biar semangat. Ini apa Bun? Voucher kan. Oh iya baik. Bisa jawab pertanyaan. Oh iya baik, siap. Masya Allah nih, diskon 50%. Masya Allah baik banget ya. Nah, tadi kita dengarkan tugas yang Allah inginkan atas diri manusia itu cuma satu aja Bunda-bunda. Kita punya keinginan banyak. Allah keinginannya cuma satu tok, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat berapa, ayat berapa? Ada yang tahu? Ya boleh Teteh maju ke depan, yang tengah kerudung warna biru. Ya. Berapa? Al-Baqarah kurang tepat ya. Ada yang bisa lagi? Masya Allah, tabarakallah. Wah, bestinya langsung semangat banget ya. Bunda boleh maju, kita berfoto bersama. Bestinya langsung cepet. Supporternya bunda-bunda ya, Masya Allah. Ayo Bismillah. Ayo sama-sama. Harus ikut buyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bun? Minta kokonya dibawa pulang. Bercanda ya Bu ya. Alhamdulillah. Tadi surat apa? Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi bunda-bunda sekalian, jangan terlalu mencintai dunia berlebihan. Karena gini, Yunda punya rahasia. Mau dengar gak rahasianya? Tapi karena udah diumumkan, ini bukan rahasia lagi, tapi pengumuman. Rahasianya seperti ini. Ini kata para guru-guru dan ulama mengatakan seperti ini bunda-bunda. Fokus. Rahasia hidup ini, Allah itu akan menguji kita sesuai dengan apa yang paling kita cintai dan kita sukai. Apa Bun? Boleh diulang? Allah menguji kita
sesuai dengan apa yang paling kita cintai dan paling kita sukai. Siapa yang paling suka duit? Sekarang Yunda tanya, ujiannya pasti seputar duit. Yes. Siapa yang paling sayang, cinta sekali sama anak-anak, zuriat ya, sangat idola dengan anak-anak dan pengen punya anak-anak yang banyak sekali. Angkat tangannya. Ya, pasti ujiannya ada di situ. Satu, belum Allah anugerahkan keturunan. Dua, kalaupun punya anak, biasanya anaknya yang jadi ujian dalam kehidupannya. Kita ngerasain nih, Yunda sama Koko itu dari sebelum menikah kita seneng banget sama anak-anak. Seneng, Yunda pengen jadi guru, Koko pun begitu, ngajar anak-anak tahfiz. Tapi qadarullah, Allah tahu itu adalah sesuatu yang melekat, nempel di hati ini. Dan Allah tahu untuk mengembalikan hati itu hanya kepada Allah, harus diuji di bagian itu sampai kita bisa lulus ujian. Jadi rahasianya bunda-bunda sekalian, jangan terlalu mencintai sesuatu secara berlebihan, karena pasti ujianmu di situ. Yang sangat mencintai harta, pasti ujiannya soal keuangan. Ya, pasti itu. Yang sangat mencintai anak-anak, pasti ujiannya soal menunggu keturunan, atau anaknya mohon maaf menjadi ujian dalam hidupnya. Atau yang paling sering, yang sangat mencintai suaminya, yang sangat romantis dengan suaminya, ujung-ujung kita dengar berita perceraian. Hati-hati. Karena apa? Allah pengen mengeluarkan kemelekatan yang ada di dalam hati kita. Hati-hati. Sayang sama anak, sayang sama suami dan lain sebagainya, itu adalah perhiasan hidup di dunia. Ya, perhiasan hidup di dunia. Namun tempat kembali yang paling baik di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu ayatnya yang menjelaskan tentang itu? Ada yang tahu nggak? Ayo googling. Langsung nunduk, langsung aduh pengen foto sama Ko Denis nih. Langsung googling apa sih maksudnya Yunda gitu ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khawlil musawwamah wal an'am wal arth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahul husnul ma'ab. Surat berapa, ayat berapa? Ustadz, bener enggak? Bukan. Ayo, kuis lagi nih. Oh ada, Masya Allah boleh yang dari Ikhwan. Masya Allah, ada laki-laki soleh di sini, bunda-bunda bisa jadi menantu nih. Bukan suami loh, menantu ya. Boleh Aa? Benar sayang? Masya Allah, tabarakallah. Aa, tapi ini hadiahnya adalah diskon gamis. Mungkin bisa untuk ibu kali ya A ya. Boleh berfoto bersama A. Barakallah, Masya Allah. Ali Imran ayat 18 14 ya. Diskon Goodtech. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasannya apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita harta, perhiasan, anak-anak, sawah ladang, kendaraan pilihan itu adalah perhiasan hidup di dunia. Namun wallahu indahul husnul ma'ab. Di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Ya, selfie dulu, cekrek. Hati-hati Bu, Yunda kasih tahu ada 3 nih rumusnya. 3 hal yang membuat kita sulit fokus ke Allah. Apa Bu? 3 hal yang membuat kita sulit khusyuk fokus ke Allah. Yang pertama adalah hubbud dunya. Apa? Yang kedua adalah godaan syaitan. Yang ketiga adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Hubbud dunya, godaan syaitan. Satu lagi ada yang tahu? Yuk angkat tangannya. Yang tahu bisa dapat voucher diskon 50%. Ini apa nih?
Nail art. Ini apa ya, sayang? Oh, kutek. Ini teh kutek, Bu. Kuku palsu. Ada yang tahu nggak, Bu? Yang pertama, haubut dunia. Yang kedua, godaan setan. Yang ketiga, boleh, Bunda? Boleh? Apa? Banyak berbuat maksiat, sedikit lagi kurang tepat. Banyak yang mau foto sama Ko Denny, seru. Ya, ada lagi, Bunda? Tadi hubut dunia, yang kedua godaan setan, yang ketiga hawa nafsu. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ya, Bunda, boleh kita berfoto bersama? Ya, bestinya udah siap-siap pegang handphone. Ya, pada bawa besti ya di sini ya, Masya Allah. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sarang beo teh. Udah grogi nih mbaknya ini. Makasih. Oh, sebelah sini teteh satu lagi. Bismillah. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Mudah-mudahan manfaat ya. Udah nikah belum? Belum. Nih banyak. Mudah-mudahan Allah berikan jodoh terbaik dunia akhirat ya Mbak ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik bunda-bunda sekalian, maka tiga hal ini akan menghalangi kita untuk bisa fokus ke Allah. Yang pertama adalah hubbud dunia, kecintaan kita yang sangat berlebihan kepada dunia. Pernah lihat orang yang seperti ini enggak, Bun? Udah punya rumah, ya, udah punya mobil, ya, suami ada, anak-anak banyak, soleh-soleh, tapi hidupnya masih gelisah dan selalu marah-marah. Pernah ketemu enggak? Siapa itu? Diriku sendiri, teh. Sepatu banyak, lemari penuh, emas banyak, tabungan ada, tapi hidupnya masih pusing. Kira-kira karena apa? Hubbud dunia, kecintaan yang sangat berlebihan kepada dunia. Dia paling nggak bisa lihat orang beli rumah baru, karena dia pasti kepengen beli juga. Dia paling nggak bisa lihat orang punya mobil baru, karena dia pasti pengen beli juga. Dia nggak bisa ngelihat anak orang udah sampai luar negeri, karena dia kepengen anaknya begitu juga. Itu pusing, Bun, ya. Itu kalau kata Ko Denis, orang yang seperti itu SMS. Apa, Bun? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga beli mobil baru, demam dia, ya. Kemudian tetangga ngabarin, datang ya ke rumah baru aku, koma dia di rumah sakit. Begitu tahu, Masya Allah, dan ini rumahnya cash, tanpa kredit, meninggal dia di rumah sakit. Ada nggak orang seperti itu, Bun? Ada. Siapa? Orang lain. Iya, ada yang seperti itu. Itu namanya apa, Bun? Hubbud, melebihi kecintaan kami kepadamu. Kecintaan kita kepada Allah harus jauh lebih besar, Bun. Kenapa? Kalau kita pengen dunia, kejar yang menciptakan dunia, jangan kejar dunianya. Kalau kata Ko Denis seperti ini di dalam buku Untuk Jiwa yang Tenang ya sayang ya. Ko Denis tuh bilang begini, kalau pengen menangkap ayam, jangan kejar ayamnya, dia bakalan lari dan ibu bakalan capek kejar-kejaran sama ayam. Lebih lincah mana, ibu atau ayam? Ayam, ya. Kalau pengen menangkap ayam, kasih makanannya, tabur makanannya, nanti ayam datang sendiri, Bu, tanpa perlu kita kejar. Sepakat? Begitupun dengan kehidupan dunia ini. Pengen apa sih, Bu? Pengen kaya? Deketin Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya, Allah Al-Mughni yang maha
maha memberikan kekayaan. Pengen apa Bu? Pengen kasih sayang, pengen dicintai sama suami, deketin yang membolak-balikan hati suami. Ar-Rahmanur Rahim, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Deketin yang punya hatinya, yang punya dunianya. Pengen punya keturunan, deketin yang menciptakan keturunan. Al-Waris, Allah yang maha mewariskan keturunan. Betul nggak Bu? Tapi kita seringkali deketinnya siapa? Yang kita mau. Kalau lagi butuh sama suami, uang belanja kurang, papa ganteng, papa saya. Begitu dikasih, mama ini untuk uang bulanan 500.000 ya ma. Jawabannya gimana Bu? Alhamdulillah, makasih ya Pak. Mama, ini 10 juta untuk seminggu. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Matanya langsung ini, hijau. Weng, ibu-ibu ya. 10 juta per minggu Papa, ya Allah Papa, makasih banyak. Papa teh memang terbaik, the best. Oh diganti lagi Bu, refill Bu. Waduh, refill. Ya Masya Allah. Begitu Bu dalam kehidupan ini, hubud dunia. Hubud dunia akan menghalangi seorang hamba untuk bisa khusyuk menikmati kedekatannya, keintimannya kepada Tuhannya. Cobain deh Bu. Orang beli mobil, cobain, tanya hati kita, aku gimana ya hatiku? Bahkan kata Ustadz Budi Ashari, ini adalah seorang ulama besar dari Tulung Agung, ini kampungnya Cantika dari Tulung Agung. Ustadz Budi Ashari itu mengatakan seperti ini, kalau kepengen melihat diri kita ini masih terkena penyakit hubud dunia atau tidak, coba pergi ke mall. Kemana Bu? Ke mall. Kalau begitu masuk mall, diskonnya besar banget, ya Allah, langsung ngecek dompet. Nyicil juga nggak apa-apa, kayaknya bisa sih Papa, masih bisa ditelepon deh ini ngasih. Kalau udah kayak gitu Bu, berarti masih ada penyakit hubud dunia. Kata Ustadz Budi Ashari begini, gampang. Kalau pengen ngecek, datang ke mall, ngelihat mobil, iya bagus, sholawatin aja, nggak ada perasaan aku harus bawa pulang, itu nggak ada. Ngelihat tas bagus, oh iya alhamdulillah. Ngelihat apapun bagus, nggak ada lagi perasaan ingin memiliki di dalam dirinya. Ada, alhamdulillah. Tak ada, tak jadi masalah. Begitulah orang-orang yang sudah sembuh dari penyakit hubud dunia. Pergi kemana Bu? Ke mall. Siapa suka ke mall? Nggak suka. Ibu-ibu sukanya kemana? Kemana? Nyuci. Unik juga Bu, kesukaannya nyuci. Boleh nggak saya nyuci Bu? Nyuci uang ya. Ibu-ibu senangnya kemana? Masya Allah, menis soleha, senangnya kajian cenah Bu. Tapi pas kajian nggak ngegibah ya Bu ya, sambil ya Bu ya. Senangnya kajian, kenapa? Ketemu besti, sambil ketemu besti, best, ya. Lihat tuh, samping kita tuh, ya Allah, kerudungnya merah, roknya warnanya hijau, nggak nyambung tuh nggak? Jangan ya Bu ya, hati-hati. Yang pertama, hubud dunia menghalangi kita untuk khusyuk dekat kepada Allah. Yang kedua apa tadi Bu? Godaan syaitan. Ibu tahu Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga karena berapa kesalahan? Apa kesalahan Nabi Adam alaihi salam? Melanggar. Sebenarnya kalimat memakan buah kuldi itu adalah keterangannya ya, tapi kalau kita lihat intinya bukan kuldinya, bukan memakan buahnya, tapi dia melanggar perintah Tuhannya, itu intinya. Sama kayak kita nih, kenapa hidup kita itu menderita, sengsara, penuh perjuangan kayaknya hidup ini, udah kerja dari pagi sampai petang kok nggak kaya-kaya, karena mungkin ada dosa-dosa yang belum kita taubati. Karena syarat kalau hidup pengen dimuliakan, hidup pengen dimanja oleh Allah, syaratnya satu, jauhi dosa. Udah Bu, jauhi dosa.
Kalau terlanjur buat dosa gimana Teh Yunda? Taubatan nasuha, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Selesai. Insya Allah, Allah kembalikan dunia kita ketika kita beristighfar kepadanya. Ya Bu. Jadi yang kedua apa tadi? Godaan setan. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena satu kesalahan. Dia dihilangkan dari segala kenikmatan di surga. Ada pasangan, kalau mau makan buah tinggal petik, tidur yang nyaman di atas dipan-dipan, air susu, bahkan ada sungai susu di dalam surga itu. Masya Allah, berkegelimangan, kebahagiaan. Cuman karena satu dosa. Apa dosanya? Tidak mau nurut kepada perintah Tuhannya. Maka dia dikeluarkan dari pintu yang penuh dengan kenikmatan menuju dunia yang penuh dengan perjuangan. Seperti kita. Tapi pertanyaan Yunda satu, apakah dosa kita cuma satu, Bu? Berapa dosa kita, Bu? Tak terhitung. Tapi bilang tak terhitungnya Bu ya sampai cengir-cengir. Tak terhitung. Ya Allah, bunda-bunda teh menipolos. Kan ada orang kalau ulama ya ditanya, berapa banyak dosa kamu? Ya kan, kalau ini pembicaraan seorang guru dengan murid sambil nangis, ya Allah tak terhitung ya. Kalau ibu-ibu tak terhitung Teh Yunda. Meni ceria ya ibu-ibu, Masya Allah. Dosa kita tak terhitung. Cita-cita pengen ke surga, tapi tiap hari kegiatan gibah, masuk nggak kira-kira Bu? Aduh jauh. Cuman karena kita mengharapkan rahmat Allah hingga kita mudah-mudahan dimasukkan ke dalam syurganya. Jadi yang kedua adalah godaan setan. Gimana caranya Teh Yunda supaya setan itu berhenti? Dia nggak akan berhenti sebenarnya menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Bagaimana caranya agar kita bisa melawan, fighting, menang melawan syaitan? Maka kalau misalnya yang sekarang itu suka kena sihir, ya mungkin ada dari sana, dari keluarga nggak senang, dari tetangga, itu bisa mengamalkan setiap hari zikir matahari sebelum melihat Al-Quran. Jadi bangun malam, sholat subuh, habis itu baca Quran. Biarkan mata ini berduaan dulu dengan Quran sebelum mata ini keluar melihat matahari. Itu sebagai benteng kita, Bu. Setannya bete, nih orang ngaji mulu ya, nih orang bener mulu, gantilah cari sama Yunda sana, dia tuh maksiat terus tuh, enak gangguin dia. Kan gitu, Bu. Ibarat gini, Bu, kenapa rumah kita banyak lalatnya? Ada yang bisa jawab? Karena kotor. Betul ya Bun ya? Iya, karena kotor. Terus yang harus dibasmi kotorannya atau lalatnya? Kotorannya. Kalau kita kebanyakan matiin lalatnya, betul nggak? Kalau kita matiin lalatnya, kotorannya nggak dibersihin, lalat-lalat yang lain akan datang lagi. Setan-setan yang lain akan datang lagi. Kalau tidak setan yang menggoda dalam ibadah, ada setan yang menggoda dalam rumah tangga. Namanya jin dasim. Tak bisa disesatkan dalam hal ekonomi, karena dia tahu itu riba. Maka disesatkan dalam hal pernikahan, diminta agar mereka bercerai. Nauzubillah. Maka bentengnya adalah diri kita, dengan Quran, dengan zikir, dengan istighfar, dengan sholat TBM tepat waktu, berjamaah di masjid bagi laki-laki, dan seterusnya. Bekali diri kita dengan ibadah. Kata para ulama gini, kunci keistiqomahan itu hanya satu, tidak menunda-nunda ibadah. Apa Bu? Nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikatan cinta dikit lagi nih iklannya. Ditunda sehari, oke, dia masih habis itu iklan sholat dia. Besok karena udah terlalu sering, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alah bentar lagi. Awalnya dia masih gelisah, karena sudah terlampau sering gak ada lagi kegelisahan. Yang ada, oh iya baik, waktunya sudah habis ibu-ibu sekalian. Udah gak sabar untuk foto-foto ya. Terakhir, hubud dunia, godaan setan. Terakhir apa Bu?
hawa nafsu. Hati-hati, hanya ada satu nafsu terbaik kata Allah, yaitu Quran surat Al-Fajr 3 ayat terakhirnya, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana ciri-ciri orang yang berjiwa tenang itu? Mereka yang diberikan ujian, mereka ridho terhadap apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini dijanjikan dua, keridhaan Allah, yang kedua syurganya Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Kalau ada kekurangan, pasti itu murni dari kebodohan diri kami. Kalaupun ada kebaikan, itu pasti karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Fadhil. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon ridhonya bunda-bunda, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi pertemuan ini sehingga Engkau ridho menurunkan hidayah-Mu terus menerus kepada kami ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami dan jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, ampuni seluruhnya, jadikan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kami telah Engkau ampuni ya Allah. Dan jangan biarkan kami wafat sebelum dosa kami Engkau ampuni seluruhnya ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat sebelum Kau terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, berkahi dan muliakan guru-guru kami, kedua orang tua kami, terima amal ibadahnya ya Allah, dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi beliau-beliau ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan yang solih solihah yang menggandeng tangan kami ke surganya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah yang hafiz hafizullah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan yang dirahmati Allah. Jika ada kesalahan seluruhnya murni dari bodohnya diri ini, tolong dimaafkan, dinasehati dan dikoreksi. Dan jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.